Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, silakan diperhatikan. Ini yang biasanya kalian adalah absen di kolom komen. Sekarang kalian tetap absen, tapi dicantumkan jawab pertanyaan saya. Yang pertama adalah, pertanyaan saya adalah, apa kabar kamu? Apa kabar anak-anakku hari ini? Cantumkan. Saya mengharapkan jawaban yang sehat, karena saya rindu menanyakan kabar kalian. Terus berikutnya, yang kedua adalah kalian membuat pertanyaan kepada saya tentang materi ya, tentang materi pembahasan dari Perang Dunia 1 sampai proklamasi. Nanti pertemuan berikutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kalian juga, yang mungkin jadi bisa buat referensi pembelajaran kalian dalam persiapan tes ulangan kenaikan kelas. Gitu, kita lanjutkan pembelajarannya. Sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam pembelajaran sejarah peminatan. Semoga anak-anakku SMA Negeri 3 Cilacap semuanya yang mungkin punya kesempatan untuk menyaksikan video ini, dan terkhusus juga ia juga ditujukan dalam pembelajaran sejarah peminatan kelas 11 pastinya. Kita berdoa semoga keadaan seperti ini bisa cepat berlalu dan kita bisa kembali lagi bertemu, kita bisa bertatap muka kembali, kita bisa belajar bareng-bareng lagi di dalam kelas, suasana yang sangat kita rindukan semua. Dan semoga yang saya sampaikan juga bisa lebih dimengerti, lebih mudah ya, walaupun memang tetap banyak kendala, banyak kekurangan dalam pembelajaran yang sifatnya seperti ini. Tapi nggak apa-apa, kita tidak boleh menyerah, kita tetap terus semangat, kita akan tetap lalui ini semuanya dengan tabah bisa. Yang penting kita punya kemauan. Dan untuk teknik pembelajarannya mungkin dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, sampai ini pertemuan ketiga memang selalu berbeda. Ya terus terang juga saya masih mencari solusi-solusi yang seperti apa, dan juga saya terus menggali. Saya juga belajar bagaimana mengupayakan apa yang bisa saya lakukan untuk kalian semuanya. Jadi tetap selalu semangat. Saya pun juga selalu semangat. Saya nggak boleh menyerah. Saya juga harus mencari cara, mencari sistem-sistem seperti apa yang bisa disenangi oleh teman-teman semua. Karena juga sudah banyak beredar katanya capek dengan tugas-tugas, numpuk semuanya. Saya mencoba mengimbangi, semoga anak-anakku bisa belajar seperti, seenggaknya mendekati seperti suasana di dalam kelas, walaupun ya memang nggak bisa disamakan dalam kelas, tapi nggak masalah, kita tetap semangat. Untuk metode yang saat ini adalah saya akan mencoba membahas tentang sebuah buku yang membahas tentang materi yang akan kita diskusikan, yaitu tentang proklamasi. Cuman yang akan saya tampilkan itu adalah buku paket sejarah Indonesia, karena memang ada pembahasan yang hampir sama dengan sejarah peminatan. Ada tetap perbedaannya. Mungkin pembedanya adalah yang dibahas tentang pendalaman dari sebuah peristiwa itu adalah dari sejarah peminatan. Tapi mungkin kalian juga pernah membuka atau mungkin ada di rumah juga. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang nggak punya, nanti bisa download format PDF-nya. Saya akan cantumkan link untuk mendownload bukunya dalam versi PDF. Oke, pembahasan yang pertama kita membahas, lanjutkan kemarin sedikit, yaitu tentang proklamasi. Kalau dalam buku ini dibahas tentang Indonesia Merdeka. Tampilannya seperti ini. Kita langsung next saja. Di sini akan muncul sebuah map mapping. Ya, saya akan membahas poin-poinnya hampir sama. Jadi alurnya adalah seperti ini. Ya, ini langsung materi. Di sini poin A adalah Rengas Dengklok hingga Pegangsaan Timur.
Jadi nanti kalian cukup memperhatikan, nanti kalian bisa membaca ulang kembali dari buku ini. Nah, di sini ada beberapa gambar. Di situ menggambarkan yang atas ini adalah suasana pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Ya, di situ ada gambar sosok Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Mungkin sudah tidak asing lagi, apalagi buat kalian pencinta mata uang yang berwarna merah pasti paham betul dengan wajah-wajah sosok beliau. Tapi semoga kalian tidak mengenal ada sebatas dari timeline mata uang, tapi benar-benar mengenal sosok-sosok pahlawan kita yang sangat berpengaruh sebagai bapak proklamator. Nah, ini gambar itu adalah menggambarkan tentang ini tempat perumusan naskah proklamasi. Belum saya bahas ya. Yang nanti akan dibahas yaitu di rumahnya Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol. Ya, nanti kita bahas itu satu-satu. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan di sini juga. Apa pengaruh pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu dalam Perang Dunia Kedua? Pengaruhnya apa? Kalau pengaruhnya buat Jepang sangat berpengaruh sekali. Karena apa? Hiroshima dan Nagasaki adalah pusat kotanya dari negara Jepang. Jadi kalau misalkan pusat kotanya sudah diluluhlantahkan, sehingga pasti akan mematikan semuanya. Karena di pusat kota itu nanti ada perputaran pusat ekonominya, politiknya, pemerintahannya. Itu semua ada di pusat kota. Kalau pusat kotanya hancur, berarti semua laju perekonomian, laju pemerintahnya terhenti. Nah, itulah yang akan membuat kepincangan, bahkan nggak kepincangan, kelumpuhan bagi negara-negara yang bersangkutan, termasuk Jepang, sehingga dia sempat mengalami yang namanya gelum. Dan yang kedua adalah bagaimana situasi Indonesia setelah peristiwa pengeboman itu. Situasi Indonesia ya sangat berpengaruh karena ya berita kekalahan itu sudah sampai kepada para pemuda di Indonesia, sehingga terjadilah semangat baru muncul. Harapan baru itu muncul yang datang kepada bangsa Indonesia yang mengupayakan ingin terlepas dari pengaruh-pengaruh bangsa lain. Terus berikutnya adalah mengapa jadi peristiwa Rengas Dengklok, terus bagaimana proses penyusunan naskah teks proklamasi juga nanti kita bahas. Berikutnya juga mengapa harus ada proklamasi. Oke, yang poin pertama ini adalah Jepang kalah perang dengan sekutu. Jadi di halaman ini dibahas tentang kekalahan Jepang terhadap sekutu. Yang intinya nanti pembahasan ini adalah sebenarnya simpel. Intinya adalah hanya inti poinnya adalah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Atau mungkin juga ada cuplikan sedikit tentang awal mula bangsa Jepang memulai perang Pasifik, yaitu serangan Jepang terhadap pasukan Amerika Serikat atau di pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Disitulah awal mula perang Pasifik berkorban. Serangan balik dari Amerika Serikat yaitu menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus tahun 45, dan sampai ini tanggal 15 ternyata Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Dan menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu Jepang diberikan aturan tidak boleh melepaskan status quo kepada negara-negara yang diduduki oleh Jepang. Dalam arti apa? Jepang karena sudah kalah terhadap sekutu memerintahkan kepada Jepang jangan sampai bertindak apa-apa terhadap negara yang dia duduki. Misalkan contoh termasuk adalah Indonesia. Jadi selama Jepang masih di Indonesia, walaupun Jepang sudah kalah jadi Jepang harus tetap menjaga status negara-negara jajahan itu. Jangan sampai ada pergerakan di setiap negara-negara itu, karena pasti masih ada harapan bahwa negara-negara sekutu harus bisa menduduki kembali tempat-tempat yang sempat direbut oleh Jepang. Oke, kalau di halaman ini adalah peristiwa tentang pemanggilan Rajiman, Muhammad Hatta, dan Soekarno. Itu dipanggil dalam upaya waktu itu belum melakukan penyerah, tapi belum menyerah secara seutuhnya terhadap sekutu, tapi tanda-tanda kekalahan sudah tercium, sudah terbaca, sehingga upaya yang dilakukan Jepang adalah yang pertama ingin mempertahankan setiap negara-negara yang dia duduki. Dalam artian dia ingin bisa memulihkan keadaan yang sempat luluh lantah
dengan cara mengoptimalkan setiap negara-negara yang dia duduki, termasuk di Indonesia dan wilayah Asia sebagian besar yang juga diduduki oleh Jepang. Terus halaman berikutnya membahas tentang perbedaan pendapat dan penculikan. Nah, kemarin juga kita bahas tentang kedatangan Soekarno, Hatta, dan Rajiman sampai ke Indonesia, bertemu dengan Sultan Syahrir, terus bertemu dengan para pemuda, lalu ada pembahasan di lab bakteriologi oleh para pemuda yang kita pikirkan, tercetuskan bahwa akan dilakukan penculikan Soekarno, Hatta dalam upaya apa? Supaya tidak terpengaruh oleh bangsa Jepang, karena Soekarno juga sempat menolak untuk mengikuti kemauan pemuda bahwa mereka ingin merdeka. Setelah hasil lab dari bakteriologi, akhirnya pemuda pada dini hari, pagi buta itu sebelum subuh, akhirnya mendatangi rumah Soekarno dan berencana untuk membawa Soekarno, Hatta, dua orang ini yang dianggap memang penting untuk merealisasikan keinginan mereka. Dan Soekarno juga ternyata sukarela saja menerima perlakuan para pemuda, karena semangat pemuda itu sudah nggak bisa dihentikan lagi, sehingga Soekarno mengikuti apa kemauan pemuda. Tapi Soekarno meminta syarat untuk membawa istrinya yang bernama Fatmawati, dan juga anak dari Soekarno dan Fatmawati itu Guntur Soekarno Putra pada saat itu. Dan diberilah Rengas Dengklok. Ya, ini adalah gambar petanya. Dipilih Rengas Dengklok kenapa? Karena tempatnya strategis di sekitar dekat dengan Karawang dan Cikarang. Ini ada tampilan gambarnya ya. Dan paginya itu harusnya Soekarno harus hadir dalam rapat PPKI ya, untuk merumuskan perencanaan kemerdekaan yang sudah dijanjikan oleh Jepang dan ingin mempercepat sebenarnya. Tapi karena Soekarno dibawa oleh para pemuda, sehingga rapat PPKI itu tidak bisa berlangsung, walaupun sebenarnya semua anggota sudah hadir di situ, sudah hadir dalam forum dalam gedung itu untuk membicarakan upaya-upaya kemerdekaan. Langsung saja yang Ahmad Subarjo, ini tokoh Ahmad Subarjo yang mencari di mana Soekarno dan Hatta. Mungkin itu secara yang sering kita bahas lah, sampai akhirnya intinya Ahmad Subarjo menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok atas informasi dari Wikana, mungkin sedikit mengancam kepada Wikana. Setelah Ahmad Subarjo sampai di tempat pengasingannya Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo memberikan jaminannya kalau misalkan Ahmad Subarjo bisa membawa Muhammad Hatta dan Soekarno dibawa oleh Ahmad Subarjo, dia menjanjikan kepada para pemuda akan dilaksanakannya kemerdekaan selambat-lambatnya itu tanggal 17 Agustus sebelum jam 12 siang. Itu janji dari Ahmad Subarjo, dan janji itu pun nggak bisa langsung diterima. Janjinya Ahmad Subarjo, dia memberikan jaminan kalau misalkan Ahmad Subarjo tidak mengabulkan permintaan itu, mengabulkan kemerdekaan itu, dia mempertaruhkan nyawanya. Ada juga beberapa kisah yang menceritakan dia mempertaruhkan kepalanya, dia siap dipenggal kepalanya kalau dia tidak memberikan kemerdekaan. Nah, dibawalah Ahmad Subarjo, Soekarno dan Muhammad Hatta. Begitu dibawanya, dia langsung bertemu dengan anggota-anggota PPKI, tapi sempat dihentikan oleh Nishimura. Oleh Nishimura dihentikan, tidak dibolehkan diberlangsungkan ada pertemuan-pertemuan dengan anggota-anggota PPKI. Apalagi Nishimura juga mulai mendengar ada upaya untuk pembicaraan kemerdekaan. Dan pembicaraan itu intinya adalah Indonesia dilarang untuk membicarakan tentang kemerdekaan, dilarang untuk mempersiapkan kemerdekaan gitu. Tapi ada sosok yang namanya Laksamana Maeda, dia merasa ingin memberikan rasa simpati dan empatinya kepada bangsa Indonesia, dan dia mempersilahkan untuk rumahnya disinggahi oleh Soekarno, Hatta, dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya, para pemuda dan juga Ahmad Subarjo. Dipersilahkanlah di rumahnya dan dipersilahkan mereka untuk
berdiskusi di sana. Tapi secara tidak langsung Laksamana Maeda pun dia mempunyai etika juga. Dia juga seorang bangsa Jepang yang patuh dengan kaisarnya. Dia seorang samurai juga, dia seorang Bushido, semangat Bushido yang luar biasa. Sehingga dia juga nggak secara langsung mengatakan, ayo segera merdeka, saya dukung merdeka, tidak. Tapi dia juga tetap harus melihat kode etiknya. Dia harus melihat sumpahnya bahwa dia harus setia pada kaisarnya. Sehingga dia Laksamana Maeda hanya memberikan kode kepada Soekarno bahwa silahkan kalian singgah di sini dulu dan saya mau istirahat. Ini ada semacam kayak sudah semacam kode ya Maeda, karena dia nggak mungkin mengatakan langsung silahkan merumuskan kemerdekaan, tidak. Tapi dia hanya mengatakan saya mau istirahat, silahkan kalian semua singgah dulu di sini, nggak masalah. Dan itu ditangkap oleh Soekarno sebagai hal yang positif, bahwa sebenarnya dia itu istirahat dalam arti dia nggak mau ikut campur dan dia nggak mau tahu apa yang akan dibahas oleh Soekarno Hatta. Tapi setidaknya Laksamana Maeda ingin melindungi Soekarno Hatta dan beberapa tokoh di situ, karena kalau di tempat itu sudah tidak ada lagi yang akan bangsa Jepang yang akan mengganggu, karena di situ adalah Laksamana Maeda juga seorang pimpinan dari Ryukyugun ya, jadi dia merasa aman di situ. Kita percepat aja lebih singkat. Dan nanti intinya adalah ketika tokoh ini merumuskan teks proklamasi, yaitu Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta. Itu sampai larut malam, tengah malam. Setelah selesai merumuskan teks proklamasi, saya persingkat intinya saja, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Dan selesai pengetikan itu langsung disampaikan kepada para pemuda, kepada semua yang hadir di situ juga. Naskah ini sudah selesai dan ditawarkan oleh Muhammad Hatta, silahkan yang mau hadir di sini tanda tangan di naskah ini. Tapi muncullah ada usulan baru dari yang namanya Sukarni. Nah, ini jangan sampai salah, sering mendengar kalau nggak pernah melihat gambar sosoknya Sukarni itu adalah sosok laki-laki yang tangguh juga. Dia seorang wartawan juga, jurnalistik juga. Dia adalah seorang wartawan yang tangguh, lelaki ini yang sangat semangat perjuangan. Dia bukan seorang perempuan ya. Soekarno mengusulkan kepada semua forum di situ bahwa biarkan teks itu yang tanda tangan dua tokoh saja, Soekarno Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Jadi kalau ada pembahasan siapa yang mengusulkan tanda tangannya itu adalah Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah Soekarni. Itu setelah tanda tangan dari Soekarno Hatta, naskah itu oleh Sayuti Melik sempat dibuang, dan ternyata ada suatu tokoh yang mengerti mungkin dia mengerti akan sejarah, yaitu bernama PM Dia seorang jurnalistik juga. Dia sengaja mengambil sisa-sisa atau sampah yang sudah dibuang oleh Sayuti Melik, yang sudah diketik oleh, yang sudah sudah disalin oleh Sayuti Melik di tempat sampah, diambil lagi oleh PM Dia dan dia simpan betul-betul, dia sangat simpan terus. Nah, ini ada gambar juga replika tempat di mana tinggalnya Laksamana Maeda, dan itulah meja itu dirumuskan. Ada 3 tokoh di sana. Lihat gambarnya juga kelihatan ada Soekarno, Muhammad Hatta, sama Ahmad Subarjo. Nah, ini di sini juga ada gambar teks proklamasi ya. Nah, di sini ada morat-morat lah. Nah, ini adalah scan dari kertas yang dibuang oleh Sayuti Melik dan diambil oleh PM Dia. Ya. Ini juga ada teks proklamasinya, nanti kalian baca sendiri. Dan nanti kalau misalkan ada pembahasan adalah naskah otentik itu adalah naskah yang sah, yang otentik, sudah diketik. Nah, naskah plat itu adalah naskah oret-oretannya, naskah yang masih bentuk coret-coret ya, yang gambarnya tadi di atas yang ini. Terus pagi harinya dilanjutkan dengan pembacaan proklamasi, dibacakan di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tapi awalnya rencananya akan dibacakan di lapangan Ikeda. Ternyata perencanaan itu hanya untuk mengecoh bangsa Jepang, karena bangsa Jepang tidak akan tinggal diam kalau ada upaya kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Akhirnya tentara-tentara Jepang yang di Indonesia pun pada tanggal 17 pagi itu semua berkumpul di lapangan Ikeda. Jadi ingin
menggagalkan upaya proklamasi yang akan dilakukan oleh bangsa Indonesia di lapangan Ikada tersebut. Tapi ternyata kecolongan Jepang, proklamasi itu berlanjut di rumah Soekarno. Ada juga beberapa tokoh di sana, ada Suhut. Suhut adalah yang mencari bambu. Ya, terus ada ketua penyelenggaranya adalah Suhut, terus Latif sama SK Trimurti, dia yang bertugas pengibaran bendera merah putih. Yang membawa bendera itu, yang bawa bendera adalah Trimurti yang mengerek gitu ya. Ada Latif sama Suhut. Kalian dia juga yang mencari bambu, Suhut. Jadi semua serba dadakan. Oke, untuk setelah peristiwa proklamasi itu masih ada peristiwa-peristiwa yang penting setelah proklamasi. Di antaranya adalah upaya-upaya untuk melengkapi apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diperlukan dalam terbentuknya suatu negara. Sehingga langsung dengan semangat menggebu dipersiapkanlah rapat PPKI yang pertama, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 45. Dan hasil dari rapat PPKI yang pertama itu adalah dipilihnya Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Terus yang kedua adalah membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai pembantu kerja presiden, yang membantu kinerja presiden sebelum adanya DPR dan MPR. Terus berikutnya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Nah, itu adalah hasil dari rapat PPKI yang pertama. Terus berikutnya itu adalah membahas tentang rapat berikutnya, pada tanggal 19 Agustus itu adalah membentuk departemen-departemen dan kementerian-kementeriannya, dan juga membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan 2 daerah istimewa. Ya, 2 daerah istimewanya adalah Yogyakarta dan Surakarta. Dan terus rapat berikutnya adalah pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Oke, untuk pembelajaran kita akan sedikit-sedikit saja, dan pemberitahuan adalah untuk soal tentang UKK atau kenaikan kelas besok, itu materinya adalah dari semester 2. Jadi kalian belajar dari pembahasan tentang Perang Dunia sampai proklamasi saja. Dan juga setelah nonton video ini nanti kalian juga bisa langsung membuka uploadan video yang berikut. Saya tampilkan tentang gambar-gambar yang tugas yang pertemuan kemarin yang kita bahas, yaitu adalah kalian harus membuat foto yang mengikuti gaya pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Ya, nanti saya akan tampilkan gambar, nanti kalian lihat. Kalau kamu merasa sudah mengumpulkan tugas tapi kok nggak ada gambarnya di situ yang saya tampilkan, silakan langsung menghubungi saya lewat email yang sudah saya berikan kemarin, ataupun lewat WA juga bisa. Kan tugas saya sudah, dengan kalian bisa menunjukkan bukti, mungkin mengirimkan kembali lewat PA atau screenshot pengiriman kalian, mungkin masuk spam atau mana, saya tidak menemukan itu.